Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaliza, NIM 210300104. Saya berasal dari Prodi Matematika NK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 6 pengantar coding. Soal nomor 1, buat program untuk menginput sebuah bilangan, kemudian cetak ke layar bilangan tersebut dan beri komentar apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Mula-mula kita ketik headernya dulu, lalu ketik include dalam kurung studio.h tutup kurung, lalu diketik lagi di bawahnya main tanda kurung, di bawahnya kurung kurawal, lalu ketik in a tanda titik koma di sampingnya, di bawahnya ketik print dalam kurung tanda kutip masukkan input A sama dengan tanda kutip tutup kurung di sampingnya tanda titik koma. Di bawahnya lagi tulis scan dalam kurung tanda kutip %D tanda kutip koma dan A tutup kurung di sampingnya tanda titik koma. Lalu di bawahnya lagi ketik if dalam kurung A%2 sama dengan 2 kali 0 tutup kurung. Di bawahnya tulis kata print dalam kurung tanda kutip bilangan %D adalah bilangan genap. Garis miring N tanda kutip koma A tutup kurung di sampingnya tanda titik koma. Lalu di bawahnya lagi ketik else, di bawahnya print yang terakhir tanda kurung tanda kutip bilangan %D adalah bilangan ganjil. Garis miring N tanda kutip koma A tutup kurung di sampingnya tanda titik koma. Simpan filenya, compile, dan ini finishnya. Finishnya yaitu masukkan input A. Kita masukkan angka 15. Lalu klik enter. Hasilnya adalah bilangan 15 adalah bilangan ganjil. Lalu untuk bilangan genapnya, kembali lagi ke awal, kita simpan filenya, compile, dan ini finishnya. Lalu ketik masukkan input A sama dengan 18. Lalu ketik enter. Hasilnya bilangan 18 adalah bilangan genap. Soal nomor 2, buat program menggunakan pernyataan if adalah jika menentukan besarnya potongan harga yang diterima oleh seorang pembeli berdasarkan kriteria. Yang pertama, tidak ada potongan harga jika total pembelian kurang dari 100.000. Yang kedua, bila total pembelian lebih dari atau sama dengan 100.000, potongan harga yang diterima dirubah menjadi sebesar 5% dari total pembelian. Mula-mula kita ketik headernya dulu, lalu ketik include dalam kurung studio.h tutup kurung, di bawahnya ketik main tanda kurung, di bawahnya lagi kurung kurawal, lalu ketik in a tanda titik koma di sampingnya, lalu ketik print dalam kurung tanda kutip total pembelian A,
sama dengan tanda kutip, tutup kurung, di sampingnya tanda titik koma. Lalu di bawahnya ketik scan dalam kurung tanda kutip %D tanda kutip koma dan A. Tutup kurung, di sampingnya tanda titik koma. Di bawahnya lagi ketik if dalam kurung A besar sama dengan 100.000. Tutup kurung. Di bawahnya lagi ketik print dalam kurung tanda kutip mendapat diskon. Diskon menjadi %D tanda kutip koma A kurang A dikali 5 dibagi 100. Tutup kurung, di sampingnya tanda titik koma. Di bawahnya tulis else. Di bawahnya lagi tulis kata print dalam kurung tidak ada potongan harga. Tanda kutip koma A. Tutup kurung, di sampingnya tanda titik koma. Lalu kita simpan filenya, compile finish, dan ini hasilnya. Total pembelian A sama dengan. Lalu kita masukkan angka 100.000. Klik enter. Lalu mendapatkan diskon menjadi 95.000. Kembali lagi, kita simpan filenya lagi, compile, finishnya. Total pembelian A sama dengan, masukkan angka 5.000. Lalu klik enter, tidak ada potongan harga. Untuk tidak ada potongan harga jika total pembelian kurang dari 100.000. Mula-mula kita ketik headernya dulu, lalu ketik include dalam kurung studio.h tutup kurung. Di bawahnya ketik main tanda kurung, di bawahnya lagi kurung kurawal, lalu ketik in A tanda titik koma di sampingnya. Di bawahnya tulis kata print dalam kurung total pembelian. Pembelian A sama dengan tanda kutip tutup kurung, di sampingnya titik koma. Di bawahnya scan dalam kurung tanda kutip %D tanda kutip koma dan A. Tutup kurung, di sampingnya tanda titik koma. Lalu di bawahnya lagi ketik if dalam kurung A kecil dari 100.000. Lalu di bawahnya ketik print dalam kurung tidak mendapatkan diskon. Tanda kutip tutup kurung, di sampingnya titik koma. Lalu simpan filenya, compile finish, dan ini hasilnya. Total pembelian A sama dengan, tulis ketik 50.000. Lalu klik enter, dan hasilnya tidak mendapatkan diskon. Soal nomor 4, gunakan pernyataan if atau else untuk menentukan sebuah bilangan masukan adalah bilangan prima atau bukan. Mula-mula kita ketik headernya dulu, lalu ketik include.
dalam kurung studio titik H, tutup kurung, di bawahnya lagi kata main tanda kurung, di bawahnya kurung kurawal, lalu ketik in X, C, tanda titik koma di sampingnya, C sama dengan 0, tanda titik koma di sampingnya. Lalu di bawahnya ketik print dalam kurung tanda kutip, masukkan angka sama dengan tanda kutip tutup kurung di sampingnya titik koma. Lalu di bawahnya ketik scan dalam kurung %D tanda kutip %D tanda kutip koma dan X, tutup kurung di sampingnya tanda titik koma. Lalu di bawahnya ketik if dalam kurung X besar sama 2 dan 2 kali X kecil sama 10. Di bawahnya kurung kurawal lagi, lalu ketik if dalam kurung X persen 2 sama dengan 0. Tutup kurung, di bawahnya C++, tanda titik koma. Di bawahnya lagi if dalam kurung X persen 3 sama dengan 0. Tutup kurung, di bawahnya C++, titik koma. Ketik lagi if dalam kurung X persen 4 sama dengan 0. Ditutup kurung, di bawahnya C++, titik koma. Ulangi if dalam kurung tersebut sampai angka 10. Setelah sampai angka 10, lalu ketik if di bawahnya lagi yang terakhir
dalam kurung C sama dengan 1. Tutup kurung, di bawahnya ketik print dalam kurung tanda kutip %D merupakan bilangan prima. Tanda kutip, koma, X, tutup kurung, di sampingnya tanda titik koma. Lalu di bawahnya lagi ketik else print. Dalam kurung tanda kutip %D bukan bilangan prima. Tanda kutip, koma, X, tutup kurung, di sampingnya tanda titik koma. Lalu di bawah kurung kurawal ketik else print dalam kurung tanda kutip error. Tanda kutip, tutup kurung, di sampingnya titik koma. Simpan filenya, compile finish, dan ini hasilnya. Kita masukkan angka 2, lalu klik enter. 2 merupakan bilangan prima. Kembali lagi, kita simpan filenya, compile finish, masukkan angka 4. Klik enter. 4 bukan bilangan prima. Nomor 5, gunakan pernyataan if atau else untuk membuat program yang menerima 2 buah bilangan bulat masukan. Tampilkan hasil dari pembagian bilangan pertama dengan bilangan kedua dengan ketelitian 3 desimal. Mula-mula kita ketik headernya dulu, lalu ketik include dalam kurung studio.h, tutup kurung, lalu di bawahnya ketik main tanda kurung, di bawahnya lagi kurung kurawal, lalu ketik float A, B, tanda titik koma di sampingnya, di bawahnya ketik print dalam kurung tanda kutip bilangan A sama dengan tanda kutip, tutup kurung, di sampingnya titik koma. Di bawahnya ketik scan dalam kurung tanda kutip %F, tanda kutip, koma, dan A. Tanda titik koma di sampingnya. Lalu di bawahnya ketik print lagi dalam kurung tanda kutip bilangan B sama dengan tanda kutip, tutup kurung, di sampingnya titik koma. Lalu di bawahnya ketik scan dalam kurung tanda kutip %F, tanda kutip, koma, dan B. Tutup kurung, di sampingnya titik koma. Lalu di bawahnya ketik if dalam kurung B sama dengan 0. Tutup kurung, di bawahnya ketik print dalam kurung tanda kutip tidak bisa dibagi dengan 0. Tanda kutip, koma, A dibagi B. Tutup kurung, di sampingnya titik koma. Lalu di bawahnya ketik else, di bawahnya lagi ketik print dalam kurung tanda kutip hasil bagi bilangan A dengan bilangan B sama dengan %3F
tanda kutip, koma, A dibagi B. Tutup kurung, di sampingnya tanda titik koma. Simpan filenya, compile finish, dan ini hasilnya. Bilangan A sama dengan 9. Di bawahnya lagi bilangan B sama dengan 2. Hasil bagi bilangan A dengan bilangan B sama dengan 4500. Kembali lagi ke awal, simpan filenya, compile finish, bilangan A sama dengan 7, bilangan B sama dengan 0, tidak bisa dibagi dengan 0. Sekian penjelasan dari saya tentang tugas 6 pengantar coding. Salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.